Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Pendeta Julius. Hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dan bersukacita atas firman Tuhan yang akan kita terima. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu, bergumul atas firman ini, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, bersabdalah, berfirmanlah untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan kita saat ini diambil dari Injil Markus, pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 sampai 28. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 28. Bapak Ibu bisa simak firman ini dengan tulisan yang tertulis. Perhatikan ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit. Dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mungkin yang tidak ada di Aji Barang, saya mau ceritakan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Di Aji Barang, hampir dari beberapa waktu yang lalu, bahkan 3 hari ini terakhir, Aji Barang itu sedang menikmati angin yang sangat kencang. Meniup seng-seng, genteng-genteng, bahkan jemuran, semuanya porak-poranda. Bahkan juga pohon-pohonan tumbang. Salah satunya pohon dekat persimpangan gereja kita, GKI Aji Barang, tumbang karena ditiup oleh angin yang kencang itu Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Lalu juga dinas PU kemudian mengantisipasi angin kencang yang mungkin saja masih bertiup beberapa hari ke depan dengan memangkas pohon-pohon rindang di sekitaran terminal Aji Barang, supaya jangan sampai tumbang lagi, dan nanti kalau tumbang bisa saja memutuskan daripada kabel-kabel komunikasi telepon dan juga kabel-kabel yang listrik dan segala macamnya. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, angin yang kencang itu mendatangkan musibah, tetapi di tempat lain dapat juga mendatangkan berkah. Setidaknya itu terjadi di negara Belanda. Di Belanda, salah satu sumber listrik didapatkan dari angin. Mereka membuat kincir angin yang besar dan banyak puluhan ribu di negara mereka. Dan angin yang besar itu meniup kincir angin dan itu menghasilkan listrik untuk kehidupan negara Belanda. Listrik dialirkan, sebagian besar pembangkit listrik datang daripada sumber angin, dari kincir-kincir angin yang dibikin di negara Belanda. Nah makanya kita kenal juga Belanda sebagai negara kincir, ya karena memang banyak kincir angin dan di sana dipakai angin yang besar itu memproduksi listrik. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kenapa saya berbicara panjang lebar soal angin yang kencang, yang bergerak? Karena kita sedang berbicara tentang roh yang berkolerasi dengan angin. Firman Tuhan kita di dalam tema dikuasai oleh Roh Kudus. Tema firman Tuhan kita adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Dan apa korelasinya antara angin
yang kencang dan bergerak itu dengan roh. Nah Bapak Ibu, kata roh itu diambil dari kata bahasa Ibrani ruah. Jadi di dalam kosakata bahasa Ibrani ada ruah yang juga bersama dengan ruah muncul kata nefes. Nefes diserap di dalam bahasa Indonesia kita menjadi nafas. Jadi baik nefes ataupun ruah adalah kata yang sama, menjelaskan tentang apa? Angin yang bergerak. Jadi ruah atau nefes itu menjelaskan tentang angin yang bergerak. Nah, kemudian kata ruah atau nefes itu dipakai untuk menjelaskan Tuhan. Tentang apanya? Tentang kehadirannya Tuhan dan tentang kuasanya Tuhan. Jadi kata ruah dan nefes digunakan di dalam Alkitab untuk menjelaskan kehadiran Tuhan dan juga kekuasaan Tuhan. Kok bisa? Roh atau nefes atau ruah, semua itu menjelaskan tentang kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan. Angin dapat dilihat nggak Bapak Ibu? Nggak dapat. Angin tak dapat dilihat. Seperti apa bentuknya, kita tidak pernah tahu angin bentuknya seperti apa. Angin tidak dapat dilihat, tidak tahu bentuknya seperti apa, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya. Angin yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan kehadirannya, itu juga mendatangkan kuasa yang luar biasa. Angin yang besar dapat menyerakkan kehidupan, dapat menghancurkan kehidupan. Nah itu yang mau disandingkan untuk menjelaskan kehadiran dan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan itu memang tidak kelihatan seperti apa bentuk rupanya, dia tidak terlihat seperti angin. Namun yang tidak terlihat itu hadir, ada. Dari mana kita tahu bahwa dia hadir dan ada? Buktinya angin yang tak dapat terlihat itu dapat menumbangkan pohon, dapat memporak-porandakan rumah, ada kekuatan, ada kuasa di sana. Nah, jadi Tuhan itu digambarkan, dijelaskan dalam kata ruah ataupun nefes, menjelaskan bahwa rupanya tidak kelihatan tapi ada. Dari mana kita boleh tahu dia ada? Karena ada kuasa. Ada sebuah keadaan yang dapat diubahkan karena kehadiran Tuhan itu. Makanya kata ruah atau nefes dikorelasikan dengan hadir dan kuasanya Tuhan. Namun Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, angin yang sifatnya bisa merusak itu ingin dipisahkan dengan angin yang bersifat baik. Sebab kenapa? Tuhan tidak hadir untuk merusak dan membinasakan, tetapi dia hadir untuk memberikan kehidupan. Ya. Jadi kata ruah ataupun nefes di dalam Alkitab yang sering kali diasosiasikan dengan Tuhan selalu ditambahi kata roh kodasi atau roh Adonai. Nah, untuk menjelaskan bahwa ada roh kudus, ada roh yang ada di mana-mana, tetapi juga ada roh punya Tuhan yang besar, yang kuat, yang hidup, yang membangun kehidupan. Nah, oleh karena itu kata ruah kalau diasosiasikan kepada Tuhan ditambahi roh kadesi atau roh Adonai untuk menjelaskan siapa pemiliknya. Ingat, Tuhan bukan ada untuk menghancurkan. Lihat Kejadian pasal yang pertama dijelaskan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong dalam bahasa Ibraninya tua wowohu, yang artinya kacau balau. Nah, roh Allah melayang-layang dan firman Allah disampaikan di dalam kekacau balauan itu. Maka terjadilah penataan yang menghasilkan kehidupan. Jadi roh dan firman Tuhan adalah kehadiran dan kuasa Tuhan yang menata dan memberikan kehidupan, yang terpisah dengan roh-roh lain yang merusak dan membinasakan. Nah, roh Tuhan inilah, roh kudus inilah, roh Adonai inilah
yang kemudian mengiring Yesus untuk masuk ke dalam padang gurun, berpuasa 40 hari 40 malam dan mengalami pencobaan di padang gurun. Nah, kenapa saya sebutkan itu? Karena inilah yang menjadi konteks sebelum masuk ke rumah ibadat bacaan kita. Jadi dijelaskan bahwa Tuhan di dalam tuntunan roh, ia pergi ke padang gurun. Itu didapatkan di Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Roh memimpin dia ke padang gurun. Roh siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus bukan baru saja ada di Pentakosta, tetapi di dalam Perjanjian Lama, bahkan ketika Yesus sedang mengerjakan pekerjaan karyanya di dalam dunia ini, Roh Kudus sudah ada. Roh Tuhan sudah ada. Nah, roh inilah yang mengantarkan Yesus di dalam masa puasanya dan yang membawa Yesus memenangkan pergumulan dalam pencobaan yang dilakukan oleh si iblis. Dan roh inilah yang kemudian mengantarkan Yesus untuk memilih murid-murid dan juga membawa Yesus untuk pergi ke Kapernaum. Nah, ini kita masuk ke dalam Injil kita. Di dalam bacaan firman Tuhan kita dikatakan bahwa Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat di Kapernaum. Untuk apa? Untuk mengajar. Di dalam rumah ibadat itulah kemudian ada pertemuan antara Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam diri Yesus dengan roh jahat yang ada di dalam pengunjung rumah ibadat. Dan terjadilah benturan roh itu. Nah, kalau kita ngomongin roh jahat, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jangan seringkali kita konotasikan dengan jin, makhluk halus, genderuwo, kuntilanak, dan yang lain-lain ya. Karena maksud daripada roh jahat di sini dalam bahasa yang lebih lugas dijelaskan, roh jahat itu katanya adalah roh yang kotor, najis, yang tidak bersih, tidak murni lagi. Karena kenapa? Diikat oleh dosa yang membawa kepada pementingan diri, yang membawa pada kerusakan dan kematian. Dan itulah yang merasuk ke dalam diri manusia yang beribadat pada saat itu. Dan ketika ia ada di tengah-tengah rumah ibadat dan terjadi aura Yesus yang dikuasai oleh Roh Kudus membentur dia, maka roh jahat itu kemudian melakukan manifestasinya dan berkata, "Mau apa kamu, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara di sana terjadilah benturan roh. Roh jangan dipahami seperti demit-demit seperti itu. Roh di sini dimaksudkan roh yang kotor, yang najis. Nah, pertanyaannya yang sering kali ditanyakan untuk bagian firman Tuhan kita adalah, kok bisa ada orang yang dirasuki roh jahat masuk ke dalam rumah ibadah? Nah, rumah ibadah bukannya sebuah kehadiran Tuhan di sana. Kok ia bisa masuk ke dalam rumah ibadah? Nah, saya katakan, ya bisa aja. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, banyak orang datang ke gereja di dalam keadaan yang marah, lalu beribadah di gereja, pulang daripada peribadahan di gereja juga dalam keadaan yang marah. Bukankah berarti roh jahat masih menguasainya? Saya enggak pernah berbicara bahwa roh jahat itu selalu dalam bentuk kesurupan yang mistis-mistis itu. Roh jahat adalah ketika Anda dikuasai oleh kedagingan dan pementingan diri sendiri, sehingga Anda ingin memelihara amarah, ingin memelihara dendam, ingin memelihara dengki dan iri hati, dan walaupun Anda datang beribadah, Anda tetap ingin dalam sebuah keadaan yang demikian, Anda tetap dikatakan dalam masuk kategori kerasukan roh jahat, roh najis, roh kotor yang mementingkan kepentingan ego sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, bukankah banyak orang Kristen yang seperti itu juga?
Datang ke gereja dalam amarah, datang ke gereja dalam dendam, datang di dalam segala kegundahan, kesedihan, kegalauan, bertemu dengan Tuhan, tapi dia tetap sayang kepada kehancuran kehidupannya, kebusukan hatinya, dan tidak mau diubahkan oleh Tuhan, datang dikuasai oleh roh jahat, pulang tetap memilih dikuasai oleh roh jahat. Jadi jangan aneh, kok bisa? Nah, bahkan banyak orang yang mengatakan dirinya hidup beragama, tapi di dalam segala keberagamaan yang katanya dikuasai, dimiliki, lalu kemudian teriak-teriak nama Tuhan dan mempersekusi, membuli, menghakimi, menyakiti, merusak, menghilangkan kehidupan orang lain demi nama agama dan Tuhan. Bukankah itu adalah orang-orang yang kerasukan roh jahat, roh najis, roh kotor, yang mementingkan diri sendiri dan merusak dan membunuh kehidupan yang bukan datangnya daripada Tuhan. Nah, kenapa itu semua terjadi? Bacalah surat Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Paulus pernah berkata di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, segala sesuatu dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita itu sudah kehilangan kebersihan, kemuliaan, kesucian yang harusnya kita miliki, dan kemudian di dalam segala kesucian, kemuliaan, kebersihan kita, maka roh Allah bernaung di dalam diri kita. Nah, kita sudah jadi kotor, terikat sama dosa, siapapun kita, mau keturunan siapapun kita, ya, walaupun bapak ibu kita orang baik, belum tentu kita juga orang yang baik juga, karena segala kebaikan, segala kemurnian, segala kebersihan dan hidup di dalam Tuhan adalah pilihan kita sendiri dan tidak ditentukan keturunan. Dan oleh karena itu, di dalam segala keterpilihan yang kita pilih sendiri, di mana kita terjerat di dalam dosa, maka kita seringkali memilih untuk hidup dalam tuntunan roh jahat, roh najis, roh kotor. Dan oleh karena itulah Paulus pernah menyebutkan, aku manusia celaka. Karena kenapa? Aku diperanakkan di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Tetapi syukurlah aku mengenal Yesus Kristus. Yang di dalam hal ini kita pahami bahwa dia adalah firman dan roh Allah dan kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah hidup ini. Nah, jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kembali kepada konteks bacaan kita, bahwa ya sangat mungkin orang beribadah, beragama tetap saja dikuasai oleh roh jahat. Dalam kepongahan, kesombongan, kehancuran, iri hati, kemarahan, kedengkian, semua terus dipelihara, mau ibadah berapa puluh tahun pun dan bagaimanapun, kalau kita tidak pernah menyelesaikan hidup kita yang buruk itu dan menggunakan hidup kita yang baru di dalam tuntunan rohnya yang kudus, maka kita tidak menjadi milik Tuhan. Nah, jadi ketika saya membaca bagian ini dan membagikan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam hidup ini ada banyak macam roh. Roh apa yang menguasai Anda dan saya? Ketika kita beragama, ketika kita beribadah kepada Tuhan, roh siapa yang menguasai kita? Roh Kudus, roh Adonai, Tuhan, atau roh yang lain? Seberapapun kusyuknya agama kita, seberapapun salehnya kehidupan beriman kita, itu semua tidak ada yang dapat menentukan bahwa kita akan menjadi baik kecuali Tuhan sendiri yang menguduskan kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang dituntun oleh roh kudus atau dikuasai oleh roh jahat? Firman Tuhan juga berkata, dari buah-buahnya kamu dapat melihat, dari tindakannya, dari perbuatannya, dari pemikiran dan tutur katanya, orang dapat menilai roh
apa yang sedang ada di dalam dirinya. Nah, kalau hidupnya menjurus kepada hal-hal yang merusak, tidak baik, marah, tak dapat mengontrol diri, sombong, tak dapat berbagi, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak berlandaskan diri kepada kasih dan juga untuk kebaikan orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu adalah orang-orang yang dituntun dan dikuasai oleh roh najis, roh jahat. Siapapun Anda, termasuk saya juga, ada saja kemungkinan di mana roh jahat menguasai kita. Dan oleh karena itulah dikatakan, ujilah terus setiap perbuatanmu. Ujilah terus setiap perbuatanmu, supaya kamu tahu bahwa itu betul-betul tulus kamu kerjakan di dalam kepentingan untuk orang lain dan kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk diri sendiri. Dan dengan demikianlah kita tahu siapa yang menguasai kita. Nah, jadi dari kisah Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di Kapernaum, kita melihat ada benturan roh di sana, menjelaskan kepada kita bahwa ada selalu dua kuasa yang saling berbenturan dan tarik menarik di dalam diri kita untuk menguasai dan memiliki kita. Apakah itu adalah Roh Kudus atau roh jahat? Nah, dan dalam hal ini kita dimampukan untuk melihat dan membedakannya. Dan dalam hal ini Tuhan juga membukakan kepada kita sebuah kesempatan di mana kamu boleh datang kepadaku untuk bisa meminta kekuatan menolak roh itu. Sebab roh Allah, roh kudus, roh Adonai lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Ia dapat mengalahkan roh-roh itu. Ia berkuasa. Dan oleh karena itu undanglah dia selalu. Nikmati, rasakan selalu kehadirannya. Betul dalam bentuk tidak berwujud. Kan seperti saya katakan di awal. Roh, neves adalah angin yang bergerak. Anda tak dapat melihat seperti apa bentuk angin, tapi Anda dapat merasakan kehadirannya. Pun juga Tuhan. Anda tak dapat melihat bentuknya seperti bagaimana Anda melihat Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi roh itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita dapat rasakan, kita dapat nikmati kuasanya. Mintalah dia menguasai kita. Supaya kita dapat menjadi orang-orang yang berbahagia, yang memuliakan Tuhan, dan yang melakukan kebaikan buat banyak orang. Dengan demikian kita merasakan sukacita yang nyata, bukan semu. Bukankah hidup adalah untuk mengejar kesukacitaan dan kebahagiaan? Mari, hiduplah untuk dikuasai oleh roh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah firman untuk kita pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau supaya roh yang kudus, roh yang daripadamu boleh ada dan menguasai kami. Tolonglah kami jika kami masih dikuasai oleh roh-roh jahat, roh-roh najis, roh-roh kotor yang mementingkan diri sendiri. Lepaskanlah itu kiranya daripada kami. Dan biarlah roh Tuhanlah yang menguasai hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dan dapat membahagiakan orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami sendiri pun dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Kami ingin bahagia, kami ingin memiliki kehidupan yang nyaman, damai, dan tidak dapat kami peroleh di luar daripada Tuhan. Oleh karena itu, kuasailah kami, ya Roh Kudus Tuhan. Terima kasih untuk firman pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Kita akan menutup firman kita dan ibadah persekutuan kita pada saat ini dengan sama-sama kita menyanyikan Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Tuhan memberkati.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari.